keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudus. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya kesalahanmu datang, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bahagialah kita yang selalu mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita setiap hari. Oh
sidang jemaat Tuhan, para pendengar dan pemirsa dimanapun kita berada. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-19 saat Tuhan memperkenankan kita untuk melewati sebuah penyeberangan, meninggalkan 365 hari masa silam, dan kini kita berada di awal penyeberangan memasuki tahun 2020. Kita bersyukur karena Tuhan masih perkenankan kita untuk melewati sebuah penyeberangan. Namun banyak kenangan yang selalu harus bukan hanya kita ingat, tapi menjadikan semua pelajaran agar apa yang memberatkan perjalanan ini kita perlu tinggalkan, dan itu kita sudah tinggalkan. Setelah kita melakukan perhitungan apakah kita sanggup untuk menjalani perjalanan tanpa ada beban yang kadangkala juga menghantui pada tahun yang silam. Memang tidak ada artinya kalau perjalanan ini beban tahun lalu kita mesti bawa pikul, dan itu akan menghambat langkah yang diayun menuju masa. Hambatan-hambatan itu juga kita perlu menghitung sekarang. Berapa banyak kita mau melakukan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau untuk kita jalani. Sebagai suami istri misalnya, apakah kita sudah menghitung berapa banyak kita sujud berdoa kepada Tuhan selama 365 hari? Kita menghitung sampai sekarang sebelum Januari itu pergi meninggalkan. Apakah kita sebagai suami menghitung berapa kali kita meninggalkan rumah dan mungkin sampai sekarang belum datang-datang? Sebagai istri menghitung berapa kali kita sujud berdoa untuk keselamatan keluarga dan anak-anak. Sebab istri itu adalah dikenal dengan sebutan tiang doa di dalam rumah. Kalau suami itu keluar rumah bekerja, seorang istri itu berdoa untuk keselamatan suami. Kalau sampai di tempat kerja, abe pelena, sebab khasiat doa itu luar biasa. Tabe mapurik wae. Kita sebagai suami kadang-kala sedang memahing orang ibu-ibu istri so duduk di atas pinggir tempat tidur berdoa, "Oi kita naik ke bahigi." Kan hanya dikenal di doa ibu putra, belum pernah dinyanyikan di doa bapak. Tapi bukan berarti bapak-bapaknya tidak ada doa. Doa bapak lah yang sensure menggeli mahanang lain. Sementara dia pikul cangkul, pikul dayung, dia merunduk sementara berjalan.
Ia bukan mengingat apa yang akan menjadi hambatan, tapi ia berdoa kepada Tuhan. Karena itu segala pekerjaan berhasil dan membawa berkat bagi rumah tangga. Itu doa sebenarnya. Karena secara adat sebenarnya orang Sangir itu mengenal 4 jenis doa. Kario maning itu doa secara umum. Lalu yang kedua adalah kau maning, itu doa singkat tapi memiliki makna yang dalam. Kalau seorang itu ketambahan umur, langsung orang tua pegang tangan mengatakan kau umur terlalu. Itu sebuah doa. Kalau anak-anak itu bepergian untuk mengais kehidupan di rantau orang, selaku orang tua berdoa, langsung tata-nata nasihat pakat temu deh saudaranya. Itu kau maning. Doa yang ketiga adalah kindoa. Itu doa khusus secara pribadi. Bila ada pergumulan, seorang ibu bergumul tentang penyakit yang sudah lama ia derita dan sampai saat ini belum mengalami penyembuhan, ia menaikkan kindoa di hadapan Tuhan. Dan suatu saat tanpa diduga penyakit itu hilang dan Tuhan. Lalu doa yang keempat adalah kamai, mekamai. Juga doa secara ikhlas. Seorang yang mencari nafkah di laut, tiba-tiba ia dihantam badai dan 3 hari 3 malam ia tidak dapat melihat daratan. Tiba-tiba Tuhan membawa seorang itu sampai di pulau yang tanpa penghuni. Di sana ia menambahkan perahunya dan berlutut di pantai, membawakan sebuah kamai. Terima kasih Tuhan, ada janji ketika Tuhan berkenan keselamatan dilakukan, ia akan berbuat apa yang Tuhan kehendaki di hidupnya. Itulah kamai. Setelah pulang rumah, 1 bulan rajin dia ikut PLK, masuk gereja. Kakek bulan berikutnya saya mahagos. Dia lupa ada janji di kamainya di hadapan. Kita pun perlu berjanji kepada Tuhan sebagai orang yang menerima keselamatan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan, karena hanya Dialah yang menganugerahkan kehidupan dan keperluan di hidup. Lebih lagi terbuka secara universal. Kita membacakan ada peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat. Badai apa itu? Tornado atau apa? Dari sekian rumah yang musnah karena badai itu, ada 1 rumah yang selamat. Kenapa dia selamat? Seorang perempuan berdoa untuk Yesus dan dia selamat. Memang karena kota itu kota yang sangat menyedihkan, tidak tahu Tuhan. Ketika diperkenalkan tentang Yesus, mereka mengejek tentang namanya. Memang orang ateis semua sih. Doa memang memiliki kekuatan
yang dasar dan luar biasa. Karena itu ciri khas dari seorang percaya adalah tidak henti-hentinya mau melakukan doa. Tahun 2025, apakah tidak baik kalau kita mengatakan adalah tahun doa bagi orang yang percaya? Di salah satu jemaat, seorang pendeta ia meneliti bahwa pergumulan yang menjadi tantangan pelayanannya adalah menyangkut kehidupan rumah tangga. Nah, dia teliti sebagai seorang pendeta baru di jemaat itu, tapi dia bertanya, kenapa pelayanan ini tersendat-sendat? Dan ia dapat melihat begitu banyak persoalan pergumulan yang berhubungan dengan rumah tangga. Maka salah satu program dari pendeta itu melakukan simposium, seminar kecil tentang rumah tangga. Program itu terlaksana dan peserta program simposium itu adalah suami istri. Seminar suami istri berdialog, suami istri dihadirkan. Sudah, pendeta itu selaku ketua jemaat memberikan materi penguatan tentang rumah tangga orang percaya. Diskusi, tanggapan. Pada akhirnya menjelang selesai simposium itu, pendeta itu dari tempat meja penyajian, dia naik di atas mimbar. Dia mengatakan, seluruh peserta simposium, peserta seminar, suami istri diundang berdiri di hadapan jemaat, di hadapan mimbar. Jadi semua peserta itu, ratusan itu, di masing-masing berpegangan tangan sebagai suami istri, berdiri di hadapan mimbar. Lalu pendeta memberikan waktu 3 menit bagi suami istri untuk berdialog. Mungkin juga menetapkan sebuah komitmen setelah simposium ini dilakukan. Selesai waktu 3 menit, pendeta bilang begini, suami-suami yang takut istri pindah di sebelah kanan mimbar. Hampir semua pindah. Hampir semua pindah. Lain satu-satu, ulang, balik, ulang, pindah. Akhirnya hanya satu orang yang nyadap pindah. Semua pindah. Nah, pendeta kenal sama orang yang nyadap pindah ini. Tamang, siapa nyadap pindah? Apa dia jawab? Pak Pendeta, sebenarnya kita mau pindah. Nah, pemain itu cumi-cumi kita lepas. Awas mau pindah. Dia kepilih takom malah. Jangan mau pindah. Kalian tahu kalau orang baku dapat di pasar ikan, itu suami-suami itu adalah tanda takut istri atau kerapan. Nyanda. Takut istri itu bukan berarti kita mengalah, bukan. Takut istri itu kita menghargai bahwa ia adalah teman hidup. Kesuksesan seorang suami karena ada kehadiran seorang perempuan di belakang suami. Perempuan mana? Bukan perempuan lain.
istri itu perempuan, bukan perempuan yang di sana. Itu perempuan di sana tuh kan bikin kacau. Tapi di sini tidak ada itu toh, tidak ada di sini. Kita hanya memiliki satu perempuan, yaitu istri. Tahu konteks sebelum pendeta itu ditempatkan, pendeta yang duluan pernah berkhotbah bahwa ia memberi pertanyaan kepada jemaat. Itu pendeta sebelumnya. Ia mengambil peristiwa penciptaan. Pendeta tanya di jemaat, itu Adam dan Hawa itu, Adam itu seorang laki-laki pertama. Dia diciptakan dari mana? Dari mana dia diciptakan? Ini pertanyaan ini juga kepada jemaat. Dari mana? Dari tanah. Nah, Tuhan berfirman, setelah Adam itu diciptakan, dia kan sendiri toh. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Adam tidur. Maka diciptakanlah seorang perempuan istrinya. Dari mana perempuan itu diciptakan? Tulang rusuk. Lalu pendeta bertanya kedua, oh mana yang kuat? Tanah atau tulang? Hah? Mana yang kuat? Tanah atau tulang? Tulang. No? Jadi jangan pandang remeh itu istri itu. Bukan takut. Jangan pandang remeh istri itu. Dia lebih kuat. Dia lebih tangguh. Karena sekali lagi kesuksesan sebagai seorang suami itu juga ditentukan oleh ada kehadiran seorang perempuan di belakang. Itu istri. Jadi kalau tidur rame-rame suami istri, sering-sering istri bilang, cuma tanah kok. Sombong. Bilang orang, cuma debu kok, cuma tulang leh, cuma tanah leh. Gaya. Maksudnya suami istri itu punya keserasian yang diciptakan Tuhan dan saling menghargai. Itu yang diutamakan. Kekalahan umat Israel ketika mereka dibuang ke tanah Babel karena mereka meninggalkan suami mereka selaku istri yang mengabaikan apa yang Tuhan berikan. Bangsa Asyur mengangkut mereka dari Kanaan dan dibawa sebagai tawanan ke tanah Babel. Karena ketika mereka di Kanaan, mereka bercampur kawin-mawin dengan bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan yang dikenal dengan kepercayaan menyembah berhala. Umat Israel tidak lagi menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah Allah lain. Akhirnya Tuhan menghukum mereka untuk mengalami pembuangan kedua di tanah Babel. Berapa lama mereka di Babel? Itu 70 tahun. Ditekan, penuh kesulitan, penderitaan. Dan sebagai suami yang setia, Tuhan mencari istri yang hilang dari hadapan. Israel dibawa oleh bangsa Asyur ke tanah Babel karena di Kanaan mereka hidup
tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Allah masih mencari mereka dengan melakukan sebuah pemulihan. Sebutan Sion bagi umat Allah diubah menjadi bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dibawa untuk menikmati keselamatan. Allah menjadi suami mereka. Israel sebagai istri akan diperlihatkan tindakan Allah yang menyelamatkan, sehingga bangsa lain menyaksikan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Memang pembuangan ke Babel itu hanyalah salah satu cara. Sebenarnya Yerusalem menjadi tempat keagungan umat Allah itu 16 kali runtuh oleh bangsa-bangsa yang lain. Umat merespon dengan syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan dari Allah sendiri. Keselamatan telah menempatkan umat pada kedudukan yang layak dan wajar selaku umat yang diselamatkan, karena diberikan hak menyandang nama dan status yang baru, yakni sebagai bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan Yesus. Dulu mereka adalah umat buangan yang sekian lama ditindas, ditekan dan direndahkan. Kini mereka adalah umat yang dipulihkan, umat yang diselamatkan, dipelihara dan dilindungi, serta umat yang dikuduskan Tuhan. Bila umat Israel merespon keselamatan dengan pujian dan syukur, maka kita juga menyatakan respons pujian, syukur kepada Tuhan, karena Ia masih setia memelihara kita. Tahun 2025 adalah jalan yang kita akan lewati, asalkan kita bersama Tuhan hingga ke tapal batas. Kita jauh dari halangan. Sebagai jemaat, sebagai istri yang percaya, kita memiliki Tuhan sebagai satu-satunya suami secara iman. Spiritualitas itu menjadi hidup, dan Ia tidak pernah meninggalkan. Masih dalam suasana semangat tahun baru, kita memiliki optimis, di mana penyeberangan yang telah kita lakukan adalah penyeberangan yang membawa bekal-bekal yang Tuhan kehendaki untuk meringankan langkah mau menempuh perjalanan. Ada kesuksesan di setiap panggilan tugas pekerjaan. Andalkan Tuhan selagi Ia masih berkenan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di akhir-akhir ini kan banyak pengalaman yang terjadi itu akibat membelakangi Tuhan. Kalau kita rajin membuka YouTube itu luar biasa. Tapi ada juga begitu banyak orang yang belum pernah mengenal siapa Yesus, berbondong-bondong untuk menang. Dia adalah Juru Selamat. Kepercayaan dan iman yang masih kita pertahankan, mari kita tingkatkan melalui pertumbuhan rohani untuk melakukan yang Tuhan mau. Tuhan berkati firman-Nya dan berkati kita semua yang sebagai laki-laki dan perempuan, kita itu semua kuat
karena Tuhan itu mengasihi. Amin.